Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semua. Yang terhormat, Prof. Suhono Harso Supangkat, dan tentunya para narasumber, pembicara yang ikut menjadi narasumber dalam acara pendigitalan, sustainability, and economics yang diselenggarakan oleh SCCIC ITB. Pertama-tama saya mohon maaf untuk tidak bisa ikut langsung secara live virtual, melainkan melalui rekaman ini. Tapi mudah-mudahan topik yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berkontribusi bagi transformasi digital yang lebih cepat dan lebih tepat sasaran di Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin semua yang saya hormati, Indonesia punya potensi menjadi ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030. Ya, tentunya ini masih 6 tahun dari sekarang, dan lebih dari itu kita bahkan punya kesempatan untuk bisa masuk 5 besar di tahun 2050 nanti. Saat ini dari sisi PDB kita yang kira-kira sudah 1,5 triliun US dollar, Indonesia masih berada di urutan ke-16. Dan tentunya dengan status sebagai upper middle income country, kita ingin di tahun 2045 nanti kita bisa menjadi high income country. Dan ternyata dari research, dari penelitian yang dilakukan oleh banyak pihak, dapat disimpulkan bahwa teknologi digital bisa berkontribusi signifikan untuk bisa mempercepat Indonesia masuk status high income country. Atau dengan kata lain, dengan adanya ketidakpastian apakah suatu negara suatu saat bisa menjadi high income country atau negara maju, maka Indonesia yang juga tentunya punya ketidakpastian tersebut harus bisa melakukan adaptasi dan adopsi dari teknologi digital agar teknologi digital bisa menjadi arus utama atau mainstream dalam pembangunan ekonomi kita, sehingga bisa dapat membantu upaya kita lebih cepat masuk status high income country atau negara maju yang tentunya kita harapkan bisa menyejahterakan seluruh masyarakat. Nah, tentunya untuk bisa mencapai target tersebut, meskipun kita sudah melakukan upaya untuk adopsi dan adaptasi teknologi digital melalui proses transformasi digital, tentunya kita tidak boleh kalah bersaing dengan negara lain. Ya, kita harus benar-benar dalam melakukan adaptasi dan adopsi tersebut mencoba memanfaatkan teknologi yang terkini. Dan saat ini yang menjadi landmark dari teknologi digital adalah teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yang ternyata kalau kita hitung bisa mendongkrak pertumbuhan PDB sampai 6,9% atau 7%. Jadi artinya AI ini tidak hanya sekedar bagian dari kemajuan teknologi digital, tetapi tantangan terbesar kita sekarang adalah bagaimana AI yang merupakan teknologi yang saat ini dianggap terkini dalam teknologi digital nantinya bisa bermanfaat secara tepat sasaran bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Nah, tentunya untuk bisa beradaptasi dengan baik ya dengan artificial intelligence dan transformasi digital secara umum, kita harus melakukan banyak persiapan. Yang pasti, infrastructure connectivity ya dalam bentuk seperti internet connectivity adalah sebuah keharusan ya. Dan ini tentunya tantangan yang tidak mudah bagi Indonesia yang merupakan negara yang berpenduduk cukup besar, 280 juta, dan terdiri atas kepulauan ya. Nah, dengan tantangan seperti ini, maka upaya untuk memastikan connectivity dengan kualitas yang memadai menjadi suatu persyaratan dasar yang tentunya sangat menantang. Tetapi infrastruktur itu sendiri tidak cukup ya. Untuk menunjang backbone dari teknologi digital itu sendiri, kita juga perlu memperkuat pemahaman kita dan juga utilisasi atas berbagai connectivity layer seperti IoT, Internet of Things, yang barangkali bisa bermanfaat untuk sektor misalnya seperti pertanian atau perikanan, ya. Kemudian teknologi cloud yang tentunya akan menjadi dasar utama dari
perkembangan teknologi digital yang seolah-olah tidak terbatas, dan tentunya juga blockchain. Ya. Penggunaan teknologi-teknologi tersebut tentunya akan sangat membantu upaya kita untuk menjadikan teknologi digital sebagai mainstream di dalam aktivitas ekonomi dan bisnis di Indonesia. Dan yang seperti saya katakan tadi, akhirnya kita harus bisa hidup berdampingan dan bisa memanfaatkan secara optimal artificial intelligence, ya, yang tentunya bisa kita upayakan agar memberi manfaat yang semaksimal mungkin bagi tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan pendapatan buat masyarakat. Nah, disitulah kemudian kita juga harus menyiapkan diri agar berbagai aplikasi fisik dari teknologi digital melalui augmented reality, virtual reality, dan juga yang nantinya akan menjadi salah satu pembahasan yang menarik, yaitu mengenai robot, ya, advanced robotic, ini akan menjadi bagian dari kehidupan kita di masa depan. Plus, tentunya tidak boleh dilupakan 3D printing makin lama makin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan manufacturing yang tentunya punya dampak positif, tapi juga kita harus hati-hati dengan dampak negatif yang mungkin muncul. Nah, untuk bisa mendorong teknologi tersebut, maksudnya mendorong perkembangan teknologi digital tersebut, maka kita juga harus menyiapkan berbagai infrastruktur penunjang, misalnya data center, yang kita lihat jumlahnya tumbuh luar biasa, ya diperkirakan tahun 2030 jumlah data center kita sudah 6 kali lipat dibanding tahun 2023 misalkan. Demikian juga di cloud infrastructure yang diperkirakan tahun 2030 sudah tumbuh sekitar 45% dibanding tahun 2020, dan kemudian kita juga melihat keberadaan dari superkomputer yang saat ini tidak ada, dan mudah-mudahan di tahun 2030 Indonesia sudah memiliki paling tidak 2 superkomputer yang kemudian tentunya harus ditunjang dengan kecepatan internet yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan, ya, di mana kita lihat ada potensi kecepatan internet kita 7,5 kali lipat dibandingkan kecepatan kira-kira pada saat ini atau pada tahun 2020. Nah, di bagian berikutnya saya ingin membahas sesuatu apa ya, suatu perkembangan dalam teknologi digital yang menurut saya sangat relevan dengan pembangunan wilayah dan juga sangat relevan dengan upaya kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang bisa memenuhi prinsip sustainability, ya, termasuk komitmen kita di Paris Agreement, komitmen kita secara global, ya, dan segala macam. Yang saya maksud adalah penerapan teknologi digital twin, ya. Teknologi digital twin tentunya Bapak Ibu sudah pernah mendengar, barangkali seolah-olah ini adalah suatu simulasi, ya, suatu simulasi yang barangkali lebih berorientasi komersial. Ya, misalkan bagaimana perusahaan properti bisa menjual propertinya melalui pendekatan digital twin ini. Tapi yang saya perhatikan, teknologi digital twin itu bisa membuat model virtual dari berbagai macam hal, dari objek, sistem, atau proses secara fisik yang memungkinkan pemantauan, simulasi, dan optimasi secara real time untuk meningkatkan kinerja dan pengambilan keputusan. Nah, digital twin bisa mendukung keberlanjutan dengan menganalisis dampak keputusan, mengoptimalkan sumber daya, dan mengurangi pemborosan melalui simulasi virtual dan feedback sebelum implementasi fisik. Jadi yang Bapak Ibu nanti bisa bayangkan, kalau digital twin ini teknologinya sudah kita kuasai, dan kita mempunyai suatu atau mengembangkan suatu sistem, ya, misalkan smart city untuk memanage kota kita secara lebih baik, sebelum itu benar-benar diterapkan dengan segala resiko berhasil gagalnya, maka akan lebih baik itu akan disimulasikan dulu, ya. Kalau di masa lalu yang namanya simulasi barangkali dilakukan melalui model statistik, matematik, ya, dan kemudian juga dengan model engineering yang barangkali bisa, ya, mewakili apa yang menjadi kenyataan, tapi barangkali masih banyak kekurangan yang tidak bisa di-cover. Nah, dengan teknologi digital twin, harapannya ini benar-benar bisa mensimulasikan kejadian yang nyata. Jadi artinya sebelum kita nantinya menemukan suatu kegagalan atau suatu problem di dalam kenyataan,
itu kita bawa dulu ke dalam simulasi melalui digital twin. Kalau kita sudah berhasil identifikasi apa kelemahan dan kegagalannya, barangkali kita bisa perbaiki dulu sebelum benar-benar model tersebut diaplikasikan. Nah, teknologi kunci apa yang memungkinkan digital twin? Ya, tentunya dari segi IoT teknologi yang dibutuhkan tentunya teknologi yang terkait sensor, data network, data storage, maupun application development. Nah, kemudian dari sisi industrial 4.0, teknologi industrial 4.0, yang dibutuhkan adalah product life cycle management, kemudian 3D computer aided design, CAD, smart automation, virtual augmented reality, dan digital simulation. Dengan ini harapannya tadi, ya, kita bisa meningkatkan kualitas produk, bisa meningkatkan efisiensi jasa, mengurangi biaya operasional, memfasilitasi record produk yang lebih baik, ya, mengurangi time to market, ini penting ya, kadang-kadang masalah waktu membuat kita gagal mengoptimalkan opportunity yang sudah ada di depan kita, ya. Dan satu lagi tentunya yang paling penting berpotensi meningkatkan revenue. Nah, disinilah kita barangkali perlu mendalami teknologi digital twin, dan ternyata sudah ada yang menerapkan ini di belahan dunia yang lain. Ya, yang pertama misalkan diterapkan di kota Gothenburg, Swedia, ya, dalam bentuk kota virtual, jadi virtual Gothenburg, di mana di sini virtual Gothenburg bermanfaat untuk membuat skenario dalam perencanaan kota, simulasi traffic lalu lintas, dan analisis lingkungan yang sudah mengintegrasikan data berkelanjutan untuk manajemen dan inovasi kota yang komprehensif. Jadi sebelum sistem dan kebijakan itu diterapkan, maka virtual Gothenburg ini bisa disimulasikan terlebih dahulu, sehingga para pengambil keputusan bisa memutuskan apakah sistem atau kebijakan yang diterapkan ini sudah memadai atau belum. Ya, jadi disinilah kita bisa membayangkan virtual Gothenburg yang merupakan model 3D yang mencakup seluruh kota yang luasnya kira-kira 700 km persegi, berdasarkan data geografis yang akurat dan dirancang untuk kota yang diharapkan cerdas dan efisien. Ya. Nah, satu lagi penerapan digital twin yang barangkali lebih berorientasi pada komersial, yaitu dilakukan oleh perusahaan, yaitu dalam hal ini perusahaan minyak Shell, di mana inisiatif digital twin Shell di Norway ini dikembangkan dalam waktu kurang dari hanya 100 hari dan sudah beroperasi sejak Januari 2020. Nah, dikembangkan dengan berbagai pihak, digital twin ini menggabungkan data real time, visualisasi canggih, dan model machine learning untuk menciptakan representasi dari virtual fasilitas tersebut. Ya, jadi sebelum fasilitasnya benar-benar dibangun, diinvest dan dikembangkan, maka dibuat simulasinya dulu melalui digital twin. Manfaatnya apa? Tentunya untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan energi, dan mendukung alur kerja yang lebih aman. Dan yang paling penting, bisa mengurangi biaya operasional sampai 3 juta dolar di tahun pertama. Jadi sebagai kesimpulan untuk menutup paparan saya pada kesempatan yang baik ini, digital twin dan hybrid models adalah alat penting bagi perusahaan yang ingin mencapai keberlanjutan, meningkatkan operasi, dan mengoptimalkan rantai pasokan. Perusahaan biasanya fokus pada efisiensi sumber daya, ekonomi sirkular, dan transisi energi untuk mengatasi masalah berkelanjutan. Nah, hal ini bisa dibantu sehingga bisa memberikan visibilitas dan insight yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Dan peralihan ke sumber baru dan energi sirkuler yang didukung oleh teknologi digital diharapkan bisa mengubah model bisnis dan strategi untuk kesuksesan jangka panjang. Dan yang pasti, model digital twin ini bisa dikembangkan untuk berbagai keperluan, tidak hanya komersial seperti yang separuh dibahas, tapi juga untuk membantu perencanaan kota yang lebih baik dan juga untuk membantu menciptakan pemerataan dan sekaligus pertumbuhan yang tentunya diharapkan bagi perkembangan ekonomi suatu negara atau suatu daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.